Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan diskusi kita, kuliah kita tentang perilaku organisasi. Pada tahap ini kita akan lanjutkan kepada topik yang berjudul perilaku individu di dalam organisasi. Nah, jadi dalam organisasi, perilaku individu ini akan mempengaruhi bagaimana kinerja organisasi dan juga organisasi juga akan mempengaruhi perilaku individu. Nah, oleh karena itu kita akan melihat bagaimana pengaruh perilaku individu terhadap kinerja organisasi. Kalau kita lihat perilaku organisasi itu kemarin kita sudah jelaskan adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Jadi perilaku ini meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap perilaku manusia dan begitu juga bagaimana pengaruh dari perilaku manusia terhadap kinerja organisasi seperti yang telah kita jelaskan di awal pertemuan ini. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku organisasi maka sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu bagaimana perilakunya sebagai penunjang daripada kinerja daripada organisasi. Kalau kita lihat apa itu perilaku individu, pada hakikatnya adalah perilaku manusia yang merupakan fungsi dari integrasi antara orang dengan lingkungan. Nah, jadi perilaku manusia itu adalah fungsi daripada integrasi antara orang dengan lingkungan yang tersebut. Karakter yang dimiliki oleh individu itu kemudian dibawa ke dalam organisasi yang akan mempengaruhi kinerja organisasi. Termasuk di sini kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan akan kebutuhan dan pengalaman masa lalunya akan menentukan perilaku daripada individu-individu yang ada di dalam organisasi. Organisasi yang menerima individu juga memiliki karakteristik pula. Nah, seperti ada aturan-aturan yang diwujudkan dalam hierarki kekuasaan, ada pekerjaan-pekerjaan di dalamnya, ada tugas dan wewenang, tanggung jawab, ada sistem penggajian, ada sistem pengendalian dan sebagainya. Nah, jadi ada interaksi antara karakter individu yang dibawanya dari luar yang dipengaruhi oleh banyak konsideran dan juga di sini organisasi sebagai penerima individu juga memiliki karakteristik pula. Jika karakter individu terintegrasi dengan karakteristik organisasi, maka terwujudlah perilaku individu di dalam organisasi. Ada 3 asumsi yang saling berkaitan mengenai perilaku manusia ini. Yang pertama, perilaku itu disebabkan. Yang kedua, perilaku itu digerakkan. Yang ketiga, perilaku itu ditujukan pada sasaran. Setiap individu berperilaku ketika ada rangsangan dan memiliki sasaran tertentu. Perilaku ke arah sasaran timbul karena ada rangsangan dan semua perilaku ada penyebabnya. Yang pokok dalam proses ini adalah adanya gap antara kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan dan perilaku yang timbul untuk menutup gap tersebut. Rangsangan-rangsangan yang timbul disaring melalui sistem keinginan atau kebutuhan yang mungkin bermacam-macam bentuknya.
Kemudian kita masuk kepada sifat-sifat individu di dalam organisasi. Yang pertama adalah bahwasanya manusia itu berbeda karakteristiknya, berbeda perilakunya, karena kemampuannya tidak sama. Yang kedua, manusia memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi perilakunya di dalam organisasi. Yang ketiga, orientasi tentang masa depan yang berbeda, sehingga membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Jadi, orientasi masa depan daripada individu akan mempengaruhi pilihan-pilihan bagaimana dia bertindak dan berperilaku di dalam organisasi. Kemudian yang keempat adalah seseorang yang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya juga akan mempengaruhi bagaimana dia berinteraksi, berperilaku di dalam organisasi. Dan selanjutnya juga reaksi-reaksi senang atau tidak senang yang dirasakan orang juga merupakan salah satu sifat-sifat individu yang ada di dalam organisasi. Sekarang kita masuk kepada kepribadian. Apa itu kepribadian? Jadi berbagai definisi pernah dikemukakan oleh para ahli dan peneliti. Yang pertama kita ambil yang di dalam negeri tahun 2007, yaitu pendapat daripada Sofyandi. Apa katanya? Kepribadian itu adalah seperangkat karakteristik yang relatif mantap, memiliki kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan, faktor sosial, budaya, dan lingkungan. Jadi kepribadian itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Kemudian dari luar kita lihat ini pendapat Cass dan James tahun 2002. Katanya kepribadian seseorang itu adalah kombinasi yang kompleks dari sifat-sifat fisik dan mental, nilai-nilai, sikap, kepercayaan yang dianut, selera, minat, kebiasaan, dan ciri-ciri yang membentuk suatu ciri yang unik. Ini katakan. Jadi dia merupakan kombinasi yang kompleks dari sifat fisik dan mental, nilai-nilai sikap, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari berbagai pendapat ahli di atas termasuk Sofyandi, Cass, dan James, maka kita dapat mengartikan kepribadian itu adalah kombinasi daripada karakteristik mental dan fisikal yang tampak unik dan stabil, ya, pada seseorang yang sering timbul pada waktu dia berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. Jadi dia merupakan ciri-ciri mental dan fisik yang tampak ketika dia berinteraksi dengan orang lain atau lingkungannya. Kemudian kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama adalah faktor keturunan. Dengan keturunan ini, kepribadian seorang individu adalah struktur molekul daripada gen yang terletak di dalam kromosom yang berasal dari orang tuanya. Jadi dia dipengaruhi oleh karakteristik daripada orang tuanya, termasuk tinggi badan, bentuk fisik, cara berinteraksi, dan lain-lain sebagainya. Pengaruh bawaan atau turunan ini sangat dominan membentuk kepribadian seseorang. Oleh karena itu, di dalam satu perusahaan, sebaiknya para manajer memerlukan latar belakang kehidupan seseorang ketika melakukan proses rekrutmen karyawan.
Yang kedua, penentu daripada kepribadian itu adalah lingkungan. Lingkungan memainkan peranan yang cukup besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Jika orang dibentuk dalam rumah tangga yang bahagia, pola perilaku dan sikap baiknya akan muncul dalam sifat-sifat yang positif. Misalkan orangnya peramah, gembira, sabar, toleran, mudah diajak kerjasama, tidak egois, dan lain-lain sebagainya. Sebaliknya, jika seseorang dibesarkan dalam keluarga yang tidak bahagia, maka akan nampak pada sifat-sifatnya seperti suka menang sendiri, kemudian tidak toleran, ya, kemudian berpikiran negatif dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang juga berpengaruh adalah situasi. Jadi di samping faktor keturunan, kemudian faktor lingkungan, situasi juga mempengaruhi kepribadian seseorang. Orang yang sudah mempunyai kepribadian yang baik, faktor keturunan yang baik, tapi dipengaruhi oleh situasi tertentu akan menyebabkan dia mengambil sikap yang berbeda, melakukan tindakan-tindakan yang berbeda dengan latar belakang keluarga, keturunannya, atau dengan lingkungan di mana dia berada. Jadi faktor faktor situasi ini juga mempengaruhi kepribadian orang. Kadangkala faktor situasi ini mempengaruhi orang dalam satu kelompok bertindak di luar daripada yang dia inginkan. Ya, itulah saudara-saudara, judul kita hari ini tentang kepribadian individu di dalam kelompok. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe agar diskusi ini dapat berlanjut dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.